Bagaimana jika seluruh alam semesta ini bukanlah benda padat yang di luar sana, tetapi sebuah proyeksi yang muncul di dalam kesadaranmu? Bayangkan sejenak, semua yang kamu lihat, langit, gedung, tubuhmu sendiri, terasa begitu nyata, begitu kokoh. Namun, fisika kuantum, cabang ilmu paling canggih yang pernah dilahirkan manusia, justru berbisik sesuatu yang mengejutkan. Pada level terdalam, realitas tidaklah solid. Ia adalah kemungkinan. Ia adalah gelombang. Ia menunggu untuk diamati sebelum memilih bentuk. Apakah ini berarti dunia ini hanyalah ilusi? Atau lebih radikal lagi, apakah dunia ini adalah proyeksi mental, sebuah layar kosmik tempat kesadaran memantulkan dirinya sendiri? Selama ribuan tahun, para mistikus, filsuf, dan pencari kebenaran berbicara tentang dunia sebagai bayangan, sebagai tirai yang menyelimuti realitas sejati. Mereka mengatakan bahwa apa yang kita anggap nyata hanyalah lapisan luar. Kini, secara mengejutkan, fisika modern seolah mengonfirmasi intuisi kuno itu. Dalam video ini, kita akan menyelami misteri yang jarang dibahas secara jujur. Kita akan menelusuri bagaimana eksperimen-eksperimen kuantum mengguncang fondasi materialisme. Kita akan melihat mengapa pengamat, kesadaran, memegang peran sentral dalam membentuk realitas. Dan yang paling penting, kita akan mengeksplorasi apa arti semua ini bagi hidupmu. Jika dunia ini benar-benar proyeksi mental, maka kamu bukanlah korban keadaan. Kamu bukan sekedar makhluk kecil yang terombang-ambing di alam semesta yang dingin dan acak. Mungkin kamu adalah bagian dari rahasia terbesar itu sendiri. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kita bongkar bukan hanya teori ilmiah, melainkan kemungkinan bahwa seluruh hidupmu berdiri di atas fondasi yang selama ini kamu salah pahami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda sejenak untuk berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini, sampai di mana video ini telah menjangkau. Kota kecil atau ibu kota besar, desa sunyi atau pusat peradaban. Menarik untuk menyadari bahwa dari tempat-tempat yang berbeda, kita sedang membahas satu pertanyaan yang sama. Apakah dunia ini benar-benar seperti yang kita kira? Karena pertanyaan ini bukanlah pertanyaan baru. Ribuan tahun sebelum laboratorium modern berdiri, para pencari kebenaran telah merasakan bahwa realitas fisik bukanlah fondasi terakhir dari keberadaan. Dalam tradisi filsafat Yunani, Plato berbicara tentang dunia bayangan, bahwa apa yang kita lihat hanyalah pantulan dari realitas yang lebih tinggi. Manusia, katanya, seperti tahanan di dalam gua, mengira bayangan di dinding adalah kenyataan. Di timur, para bijak berbicara tentang alam sebagai tirai, sebuah manifestasi, bukan hakikat. Mereka tidak melihat dunia sebagai entitas mandiri yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tanda-tanda, isyarat, ayat-ayat yang menunjuk kepada realitas yang lebih dalam. Dunia fisik bukan pusat cerita, ia adalah panggung. Bahkan dalam peradaban Islam klasik, para filsuf dan sufi menggambarkan alam sebagai bayangan keberadaan. Mereka berhati-hati, penuh adab, dalam menjelaskan bahwa apa yang kita sentuh dan lihat hanyalah lapisan lahiriah. Hakikat sejati berada pada tingkat yang lebih subtil, lebih halus daripada atom, lebih dalam daripada ruang. Menariknya, selama berabad-abad, pandangan seperti ini dianggap metaforis, puitis, bahkan mistis semata. Ketika revolusi ilmiah terjadi di Eropa, dunia mulai dipahami sebagai mesin raksasa. Materi dianggap solid, deterministik, dan sepenuhnya objektif. Alam semesta menjadi seperti jam mekanik yang berjalan tanpa campur tangan kesadaran. Namun di awal abad ke-20, sesuatu yang tak terduga terjadi. Fisika, ilmu yang paling rasional, mulai retak dari dalam. Penemuan-penemuan di dunia atomik menunjukkan bahwa partikel tidak berperilaku seperti benda padat. Mereka muncul dan menghilang. Mereka bersifat ganda, gelombang, dan partikel sekaligus. Dan yang paling mengganggu, hasil eksperimen berubah tergantung pada apakah ada pengamat atau tidak. Ilmu pengetahuan modern yang sebelumnya membuang gagasan tentang realitas sebagai bayangan, kini dipaksa untuk mempertimbangkan ulang. Mengapa pengetahuan ini terasa seperti rahasia yang tersembunyi? Karena ia mengguncang paradigma dominan. Jika realitas bergantung pada pengamatan, maka kesadaran bukan lagi efek samping materi, ia menjadi pusat permainan.
Dan ketika kesadaran ditempatkan di pusat, seluruh peta realitas berubah. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah bagaimana eksperimen-eksperimen kuantum benar-benar bekerja dan mengapa mereka membuka kemungkinan bahwa dunia ini bukanlah benda mati, melainkan proyeksi yang hidup. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang. Biarkan pikiran yang sibuk itu melambat. Video ini bukan untuk ditonton dengan tergesa-gesa. Ini bukan hiburan cepat. Ini adalah perjalanan. Dan semakin tenang Anda menyimaknya, semakin dalam maknanya akan meresap. Pastikan Anda berada dalam posisi nyaman, fokuskan perhatian. Karena apa yang akan kita bahas berikut ini mungkin akan menggeser cara Anda memandang dunia selamanya. Dan jika topik seperti ini menggugah kesadaran Anda, pastikan Anda berlangganan channel ini. Karena di sini, kita tidak hanya membahas teori, kita membongkar realitas. Sekarang, mari kita masuk ke inti misteri. Pada awal abad ke-20, seorang ilmuwan bernama Max Planck menemukan sesuatu yang mengguncangkan fondasi fisika klasik. Ia menyadari bahwa energi tidak mengalir secara kontinu, tetapi dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Penemuan ini seperti retakan pertama di dinding realitas materialistik. Lalu, datang eksperimen paling terkenal dalam sejarah fisika, Double Slit Experiment. Bayangkan Anda menembakkan partikel kecil, elektron, ke arah sebuah dinding dengan dua celah. Secara logika klasik, partikel akan melewati salah satu celah, seperti peluru kecil. Tetapi, yang terjadi justru mencengangkan. Ketika tidak ada yang mengamati, elektron berperilaku seperti gelombang. Ia melewati kedua celah sekaligus, menciptakan pola interferensi, seolah ia bukan benda padat, melainkan kemungkinan yang menyebar. Namun, ketika para ilmuwan mencoba mengamati celah mana yang dilewati elektron, sesuatu berubah. Elektron memilih. Ia berperilaku seperti partikel. Pola gelombang menghilang. Seolah-olah realitas menunggu untuk dilihat sebelum menentukan bentuknya. Fenomena ini kemudian dirumuskan lebih dalam oleh Werner Heisenberg melalui prinsip ketidakpastian dan diperluas dalam interpretasi mekanika kuantum oleh Niels Bohr. Mereka menyadari bahwa pada tingkat fundamental, kita tidak bisa berbicara tentang realitas objektif tanpa melibatkan pengamat. Disinilah misterinya menjadi semakin dalam. Apa sebenarnya pengamatan itu? Apakah sekedar alat ukur ataukah kesadaran itu sendiri? Beberapa interpretasi kuantum menyatakan bahwa sebelum diamati, partikel berada dalam keadaan superposisi. Ia adalah semua kemungkinan sekaligus. Dunia belum diputuskan. Dunia berada dalam keadaan potensi murni. Bayangkan layar kosong yang memuat seluruh kemungkinan gambar. Lalu, ketika perhatian diarahkan, satu gambar muncul. Jika ini benar, maka apa yang kita sebut materi bukanlah fondasi. Ia adalah hasil. Ia adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih dalam. Medan kemungkinan. Seperti bayangan di air yang hanya muncul ketika cahaya menyentuh permukaannya. Dan di sini pertanyaannya mulai menjadi pribadi. Jika pada skala mikro, realitas menunggu pengamatan untuk menentukan bentuknya, apakah mungkin pada skala makro, kesadaran juga memainkan peran yang lebih besar dari yang kita sadari? Jangan terburu-buru menjawab. Biarkan pertanyaan itu menggantung di dalam pikiran Anda. Karena di bagian berikutnya, kita akan menyelami implikasi yang lebih radikal tentang keterhubungan, non-lokalitas, dan kemungkinan bahwa ruang dan waktu sendiri hanyalah bagian dari proyeksi yang lebih besar. Tetap bersama saya, fokus, karena semakin dalam kita menyelam, semakin tipis batas antara dunia di luar dan dunia di dalam. Sekarang, saya ingin Anda ikut terlibat lebih dalam. Menurut Anda, apakah kesadaran benar-benar memengaruhi realitas? Atau semua ini hanyalah interpretasi yang terlalu jauh? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingin membaca pandangan Anda, karena topik ini bukan sekedar teori ilmiah.
ini menyentuh cara kita memahami keberadaan itu sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah yang lebih sunyi dan lebih mengguncang. Jika eksperimen celah ganda menggoyahkan fondasi materi, maka fenomena entanglement kuantum menghancurkan batas ruang dan waktu. Dua partikel yang pernah berinteraksi dapat tetap terhubung bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Mengubah keadaan satu partikel secara instan memengaruhi yang lain, seolah-olah jarak tidak pernah ada. Albert Einstein menyebutnya sebagai spooky action at a distance, aksi menyeramkan dari kejauhan. Ia tidak menyukainya, karena jika ini benar, maka alam semesta bukanlah kumpulan objek terpisah. Ia adalah satu jaringan kesatuan yang tak terpisahkan. Bayangkan dua titik cahaya di langit malam. Secara visual, mereka tampak jauh dan terpisah. Namun pada level terdalam, keduanya mungkin hanyalah dua ekspresi dari satu medan yang sama. Ini bukan puisi, ini adalah hasil eksperimen. Dan disinilah implikasinya menjadi sangat radikal. Jika partikel tidak benar-benar terpisah, maka pemisahan mungkin hanyalah persepsi. Jika jarak bisa dilampaui pada level fundamental, maka ruang mungkin bukanlah struktur dasar realitas, melainkan efek samping dari cara kita mengamatinya. Beberapa fisikawan modern bahkan mempertimbangkan bahwa ruang dan waktu muncul dari informasi yang lebih mendasar. Bukan materi yang menciptakan kesadaran, melainkan informasi atau bahkan kesadaran yang melahirkan pengalaman materi. Namun disinilah kita harus berhati-hati. Banyak orang menyalahgunakan fisika kuantum untuk membenarkan klaim-klaim instan. Pikiran bisa menciptakan apa saja, cukup bayangkan dan alam semesta akan tunduk. Ini penyederhanaan berlebihan. Fisika kuantum tidak mengatakan bahwa ego pribadi Anda adalah penguasa realitas. Ia tidak berbicara tentang keinginan dangkal. Ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang peran kesadaran sebagai fondasi pengalaman. Ada perbedaan antara pikiran yang gelisah dan kesadaran yang jernih. Di banyak tradisi kebijaksanaan, realitas fisik dipandang sebagai tanda, bukan sumber. Dunia ini bukan pusat mutlak, melainkan manifestasi dari kehendak dan hukum yang lebih tinggi. Fisika kuantum tidak membuktikan doktrin spiritual tertentu, namun ia membuka pintu bahwa realitas mungkin tidak berdiri sendiri, bahwa ia bersandar pada sesuatu yang tak kasat mata. Dan mungkin yang paling tak kasat mata itu adalah kesadaran itu sendiri. Sekarang saya ingin Anda merenung sejenak. Jika dunia adalah proyeksi, bukan ilusi kosong tetapi proyeksi bermakna, maka apa peran Anda di dalamnya? Apakah Anda hanya penonton atau bagian dari layar itu sendiri? Tuliskan pemikiran terdalam Anda di komentar. Saya membaca semuanya, dan diskusi seperti ini membuat ruang ini hidup, bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai perenungan bersama. Karena semakin kita menyadari keterhubungan ini, semakin sulit untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang dingin dan tanpa tujuan. Di bagian berikutnya, kita tidak hanya akan berbicara tentang teori, kita akan membahas bagaimana pemahaman ini dapat mengubah cara Anda menjalani hidup, cara Anda berpikir, merespon, dan memaknai setiap peristiwa. Dan disitulah rahasia sebenarnya mulai terasa personal. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah dunia ini proyeksi mental? Pertanyaan yang lebih penting adalah, jika ini benar, bagaimana seharusnya Anda hidup? Mari kita luruskan satu hal terlebih dahulu. Memahami bahwa realitas pada level terdalam bersifat potensional, terhubung dan bergantung pada pengamatan, tidak berarti Anda bisa mengendalikan alam semesta sesuka hati. Ini bukan tentang memanipulasi kenyataan. Ini tentang menyelaraskan diri. Jika dunia adalah proyeksi, maka kualitas kesadaran Anda menjadi sangat penting. Bayangkan sebuah layar proyektor. Gambar yang muncul bukan berasal dari layar itu sendiri, melainkan dari sumber cahaya di belakangnya. Jika cahaya itu kabur, gambarnya akan kabur. Jika cahaya itu jernih, gambarnya pun tajam. Kesadaran Anda adalah cahaya itu. Fisika kuantum menunjukkan bahwa pada level mikro, pengamatan mempengaruhi hasil. Dalam kehidupan sehari-hari, perhatian Anda mempengaruhi pengalaman Anda. Apa yang terus-menerus Anda fokuskan,
perlahan membentuk cara otak Anda memproses realitas. Ketakutan yang terus dipelihara akan memperkuat pola ancaman. Syukur yang dilatih akan memperkuat ketenangan. Ini bukan sekedar psikologi positif, ini adalah hukum perhatian. Jika realitas bersifat relasional, terjadi dalam hubungan antara pengamat dan yang diamati, maka Anda tidak lagi pasif, Anda adalah partisipan. Lalu bagaimana cara mempraktikannya? Pertama, latih kesadaran hadir. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, benar-benar hadir. Ketika Anda bekerja, fokus sepenuhnya. Kesadaran yang terpecah menciptakan realitas yang kacau. Kesadaran yang utuh menciptakan kejernihan. Kedua, jaga kualitas batin Anda. Jika dunia adalah proyeksi bermakna, maka keadaan batin bukanlah hal sepele. Kebencian, iri, dan kesombongan bukan hanya merusak hubungan sosial, ia mengaburkan persepsi. Sebaliknya, keikhlasan, kesabaran, dan ketundukan pada kebenaran membuat pandangan lebih tajam, seolah-olah tirai tipis mulai tersingkap. Ketiga, pahami bahwa tidak semua yang tampak solid benar-benar final. Masalah yang Anda hadapi hari ini terasa nyata dan berat. Namun pada level terdalam, segala sesuatu adalah proses. Gelombang naik dan turun. Kesulitan bukan identitas Anda. Ia adalah fase dalam medan kemungkinan. Ketika Anda memahami ini, Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif. Anda merespons dengan kesadaran. Namun ada jebakan yang harus dihindari. Jangan terjebak dalam ego spiritual, merasa bahwa Anda pencipta realitas secara mutlak. Dalam perspektif yang lebih dalam, kita bukan pusat tunggal. Kita adalah bagian dari tatanan yang jauh lebih besar, tunduk pada hukum yang bijaksana dan presisi. Ada keteraturan yang melampaui pikiran manusia. Sikap terbaik bukanlah kesombongan kosmik, melainkan kerendahan hatian yang sadar. Dan disitulah transformasi sejati terjadi. Ketika Anda mulai hidup dengan kesadaran bahwa realitas bukan sekedar benda mati, tetapi jaringan makna, Anda menjadi lebih berhati-hati dalam berpikir, lebih bertanggung jawab dalam bertindak, dan lebih dalam merenung. Anda berhenti melihat dunia sebagai musuh, Anda mulai melihatnya sebagai cermin. Dan ketika Anda memperbaiki apa yang ada di dalam, perlahan pantulannya pun berubah. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semua ini, dan saya akan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema dalam pikiran Anda bahkan setelah video ini selesai. Kita telah menelusuri perjalanan yang tidak ringan. Dari eksperimen kuantum yang mengguncang fondasi materi, hingga gagasan bahwa realitas mungkin bukan benda padat yang berdiri sendiri, melainkan peristiwa yang muncul dalam hubungan dengan kesadaran. Kita melihat bagaimana partikel berubah ketika diamati, bagaimana keterhubungan melampaui jarak, bagaimana ruang dan waktu mungkin bukan struktur terakhir, melainkan tirai tipis dari sesuatu yang lebih dalam. Lalu, kita sampai pada implikasi yang paling personal. Jika dunia ini adalah proyeksi bermakna, bukan ilusi kosong, tetapi pantulan dari tatanan yang lebih tinggi, maka hidup Anda bukan kebetulan. Setiap pengalaman adalah bagian dari jaringan makna. Setiap respons Anda adalah partisipasi dalam pembentukan pengalaman berikutnya. Fisika kuantum tidak sedang mengajarkan mistisisme, namun ia meruntuhkan kesombongan materialisme. Ia membuka kemungkinan bahwa kesadaran bukan produk sampingan materi, melainkan bagian fundamental dari realitas. Dan jika itu benar, maka mungkin dunia ini bukan sekedar tempat Anda hidup. Mungkin ia adalah tanda, cermin, ujian, undangan untuk mengenali sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar bentuk fisik. Sekarang saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Jika realitas yang Anda alami sangat dipengaruhi oleh cara Anda memandang dan menyadarinya, maka siapa diri Anda sebenarnya? Tubuh yang melihat dunia, atau kesadaran yang menyaksikan seluruh pengalaman itu? Renungkan itu malam ini. Dan jika video ini membuka cara pandang baru bagi Anda, tuliskan satu kalimat di komentar. Saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bagikan video ini kepada seseorang yang siap mempertanyakan realitas. Dan jika Anda ingin terus menjelajahi rahasia keberadaan, pastikan Anda tetap bersama channel ini.
karena perjalanan ini baru saja mulai.